warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Hana Juniana, aku dari Hukum RA1. Dosen pengampuku Budika Rautum Marfuatun SHMH. NIMku 210377. Jangan lupa saksikan video berikut. Mau tahu pembuktian itu apa? Nah, pembuktian ini merupakan suatu proses tahapan dalam perkara. Nah, dari pembuktian ini kita bisa tahu benar atau tidaknya suatu gugatan dan bantahan. Kita lihat berdasarkan pasal 164 HIR dan 1866 BW. Di sana ada 5 macam pembuktian. Yang pertama ada bukti surat, dan yang kedua ada bukti saksi, yang ketiga ada bukti persangkaan, dan yang keempat ada bukti pengakuan, yang terakhir ada bukti sumpah. Mari kita lihat apa sih itu 5 bukti itu. Check it out. Tahu nggak? Dalam hukum acara perdata juga punya asas pembuktian loh. Kita lihat dalam berdasarkan pasal 163 HIR Junto dan 186 BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau suatu barang atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya. Oke, balik lagi ke 5 macam pembuktian tadi. Yang pertama itu ada bukti tulisan tangan. Nah, bukti tulisan tangan itu dibagi menjadi 2 loh, teman. Yang pertama itu ada akte, yang kedua itu ada surat atau tulisan. Nah, akte ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu akte autentik, dan yang kedua itu akte di bawah tangan. Nah, yang kedua itu ada bukti saksi kan. Nah, menurut pasal 189 BW dinyatakan pembuktian dengan saksi diperkenankan segala hal kecuali oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain. Misal, adanya perjanjian asuransi yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan akta atau bukti surat, yaitu polis. Syarat saksi juga diatur dalam pasal 145 HIR. Nah, yang ketiga tadi ada bukti persangkaan. Persangkaan itu apa sih? Nah, persangkaan itu ditarik kesimpulan oleh undang-undang oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan itu dibedakan menjadi 2 loh. Yang pertama ada praesuptiones juris tantum, yang kedua ada praesuptiones juris ad jure. Dan yang keempat ini ada bukti pengakuan. Pengakuan ialah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan orang lain seluruhnya, sebagian atau hanya diam saja terhadap penuntutan orang lain. Pengakuan ini diucapkan itu di depan sidang, mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Pengakuan dengan syarat pasal 1924 BW, yaitu boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian yang mengakui. Ini adalah yang terakhir, bukti sumpah. Kita tahunya orang bilang sumpah aku nggak bohong. Tanpa mengetahui sumpah itu apa sih? Nah, sumpah itu adalah ikrar atau janji seseorang mematuhi suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan kalau dia melanggar, dia akan mendapatkan saksi. Saksi dari siapa? Ya dari Tuhan, atau yang dipercaya sebagai Tuhan. Nah, sebenarnya sumpah itu dibedakan menjadi 2 loh. Yang pertama itu ada suppletior, dan yang kedua ada disclosure. Ya, kalau nggak salah ya ngomongnya. Nah, suppletior itu apa sih? Nah, suppletior itu adalah tambahan diperuntukkan oleh hakim karena jabatan, digunakan sebagai tambahan alat bukti. Yang kedua itu adalah decisio. Decisio itu apa? Pemutus, diminta oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk menentukan putusan. Nah, kemudian kita next ke materi selanjutnya, yaitu putusan hakim. Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Kemudian, putusan hakim ini juga memiliki jenis-jenis putusan. Yang pertama, kita lihat dalam pasal 185 ayat 1 HIR, membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Putusan sela itu apa? Nah, putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Kemudian ada putusan serta-merta. Nah, putusan serta-merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi sebenarnya putusan ini itu masih dapat dimintakan suatu upaya hukum yang berupa verzet, dibanding maupun kasasi. Bukan dibanding teman ya, banding. Nah, tadi adalah penjelasan pembuktian dan putusan hakim. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan? Oke, kalau sudah mengerti, mungkin hanya itu yang ada dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih.